Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Elvina dengan NPM A1I022051. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya ambil, yaitu tentang media komunikasi, visual, audio, dan audiovisual sebagai sarana penyampaian informasi. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah komunikasi efektif dengan dosen pengampu Ibu Zahratul Kolbi MPD. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu media komunikasi pembelajaran. Media komunikasi pembelajaran pada anak usia dini adalah alat sebagai sarana kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan isi materi. Media pembelajaran ini memiliki manfaat untuk memperoleh interaksi antara guru dan anak, membuat proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Dalam penggunaannya, media pembelajaran ini disesuaikan dengan karakteristik anak. Nah, di sini media visual itu terbagi menjadi 3, yaitu media visual, media audio, dan media audiovisual. Yang pertama yaitu media visual. Media visual adalah sebuah alat penyampaian materi dengan mengandalkan indera penglihatan. Pesan yang disampaikan kepada anak dituangkan dalam bentuk visual. Media visual ini berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan menggambarkan fakta yang mudah dicerna dan diingat oleh anak. Adapun kelebihannya, yang pertama yaitu meningkatkan perhatian dan daya tarik. Media visual dapat menarik perhatian anak dan membuat materi pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua yaitu dapat mengatasi keterbatasan anak. Media visual dapat membantu anak yang memiliki keterbatasan dalam berbahasa dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi pada anak. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Media ini dapat membantu anak memahami konsep dan ide yang kompleks. Yang keempat yaitu menyediakan informasi secara efektif. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu ukurannya terbatas. Media visual memiliki ukuran yang terbatas sehingga kurang efektif untuk kelompok besar. 2. Tidak ada audio. Media seperti gambar tidak memiliki audio sehingga guru harus menjelaskan kepada anak. Yang ketiga yaitu biaya produksi mahal. Beberapa jenis seperti media cetak memiliki biaya produksi yang tinggi sehingga memiliki hambatan. Yang keempat yaitu keterbatasan dalam penggunaan. Media visual ini hanya dapat dilihat melalui indera penglihatan sehingga agak sulit memiliki keterbatasan bagi anak yang memiliki hambatan dalam penglihatannya. Baiklah, yang kedua yaitu media audio. Media komunikasi audio adalah media pembelajaran yang mengandung pesan auditif dan hanya mengandalkan kemampuan suara saja, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan anak untuk mempelajari tema pembelajaran. Media audio ini hanya mengandalkan pendengaran, maka faktor utama dalam media ini yaitu tingkat volume audio serta kejelasan pengucapan dari audio tersebut. Adapun kelebihan dari media audio, yang pertama yaitu mampu menjangkau sasaran luas. Media audio ini mudah didapatkan, praktis dipindahkan, serta lebih efisien diakses di berbagai tempat dan waktu. Yang kedua yaitu mengembangkan daya imajinasi pendengar. Melalui media audio ini dapat membantu anak untuk mengembangkan kemampuan imajinasi dari pendengaran, lalu anak mendapatkan gambaran dari apa yang ia dengar. Yang ketiga yaitu memperoleh informasi yang mudah didapatkan. Media audio bisa dipergunakan bersamaan menggunakan alat perekam, sehingga dapat disimpan dan diputar kembali untuk memudahkan dalam mengakses dan memahami informasi. Dan yang keempat yaitu mendukung pembelajaran bahasa. Media audio dapat membantu anak yang memiliki hambatan dalam berbahasa untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan pemahaman bahasa. Adapun kekurangan media audio, yang pertama yaitu ketergantungan pada perangkat. Media audio memerlukan perangkat tertentu untuk digunakan dan disajikan, sehingga adanya ketergantungan pada ketersediaan perangkat dan infrastruktur. Yang kedua yaitu kekurangan dalam akses. Media audio mungkin tidak dapat mencakup semua anak atau tidak dapat memiliki akses yang sama, seperti keterbatasan ekonomi atau keterbatasan sumber daya. Yang ketiga yaitu komunikasi satu arah. Media audio hanya menggunakan suara dan bahasa verbal, sehingga mungkin hanya dapat dipahami oleh siswa yang memiliki taraf penguasaan yang baik. Yang keempat yaitu ekspresi yang terbatas. Media audio mungkin tidak mencakup ekspresi yang visual, sehingga mungkin tidak membantu siswa yang memiliki keterbatasan dalam pemahaman konsep visual. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Media komunikasi audiovisual adalah media yang menggabungkan antara media audio dan media visual. Dengan menggunakan media audiovisual ini, maka penyajian isi tema kepada anak-anak semakin lengkap dan optimal. Teknologi audiovisual merupakan cara memproduksi dan menyampaikan
bahan dengan menggunakan peralatan dan elektronik. Media visual ini lebih sering disebut dengan video. Yang selanjutnya yaitu kelebihan media audiovisual. Yang pertama, memiliki dua unsur yang menarik. Media audiovisual ini memiliki dua unsur sekaligus. Selain memiliki suara, juga dapat menampilkan gambar yang bisa menampilkan ekspresi-ekspresi. Dan yang kedua yaitu dapat menarik perhatian. Media audiovisual lebih bervariasi sehingga anak-anak tidak mudah bosan. Yang ketiga yaitu mempermudah memahami pembelajaran. Dengan menggunakan media audiovisual, suatu pembelajaran dapat lebih mudah dipahami dalam mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Dan yang keempat yaitu menumbuhkan minat dan motivasi belajar melalui media audio seperti menampilkan sebuah video yang membangun motivasi. Dan yang kelima yaitu dapat diputar berulang-ulang. Media audiovisual ini dapat diputar kapanpun dan dimanapun. Adapun kekurangan dari media audiovisual ini yaitu yang pertama, keterbatasan dalam penggunaannya. Yang kedua, biaya produksi yang mahal. Yang ketiga, komunikasi satu arah. Dan yang keempat, pengoperasian yang hanya dapat dilakukan oleh orang khusus. Dan yang kelima yaitu daya jangkau yang terbatas. Baiklah, yang selanjutnya yaitu contoh dari media-media komunikasi. Yang pertama yaitu ada media visual, ada poster, flashcard, dan peta. Yang kedua yaitu media audio, ada radio, perekam suara, dan tape recorder. Dan yang ketiga yaitu contoh dari media audiovisual, ada TV, YouTube, handphone, dan ukuran film. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.